Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini yang bertajuk Di Dalam Mazmur. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan karena bersama dengan kami dan menolong kami dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita pelajaran yang ke-8 ialah di dalam Mazmur bahagian yang pertama. Nah, untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ini adalah pertanyaan utamanya. Apa yang kita boleh belajar dari buku Mazmur? Apakah buku ini juga membahas tentang nubuatan? Sahabat yang dikasihi, di screen Anda ada beberapa ayat yang ada baiknya kita baca untuk membantu kita dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan dalam Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, "Kemudian tiba-tiba aku melihat anak domba berdiri di puncak gunung Sion dan bersama-samanya 144.000 orang dengan namanya dan nama Bapanya tertulis di atas dahi mereka." Pendahuluan sekolah sahabat. Selain daripada fungsinya sebagai buku nyanyian rohani untuk digunakan dalam ibadah awam dan pribadi, Mazmur juga merupakan buku nubuatan yang sangat penting yang ditulis oleh para nabi. Kisah 2 ayat 30 hingga 31. Penulis Perjanjian Baru menggunakannya sebagai teks nubuatan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Contohnya dalam Kisah 13 ayat 33 dan Ibrani 1. Walau bagaimanapun, Mazmur bukan sahaja terhad kepada nubuatan tentang pelayanan Yesus di bumi, tetapi juga kaya dengan pelbagai tema yang berkaitan dengan sejarah penebusan. Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Kita masuk di topik yang pertama, yaitu Imam Besar Kita. Pertanyaan: siapa imam besar kita itu menurut buku Mazmur? Mazmur 122 ayat 1. Aku sukacita apabila mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke rumah Tuhan. Dengan mempelajari secara terperinci tentang kemah suci dan bait suci Israel, kita dapat melihat bagaimana Allah berhubungan dengan umatnya dan bagaimana Dia mengajarkan rancangan penebusan. Dalam Mazmur 122, secara nubuatan menunjuk kepada perhimpunan orang-orang yang ditebus ke dalam Yerusalem baru untuk menyembah di tempat kudus yang sebenar di sorga. Kita boleh baca dalam Ibrani, dalam buku Wahyu 14. Nah, kitab Wahyu memberikan beberapa penglihatan tentang tempat kudus surgawi ini. Bracket, tanpa pelataran luar yang melambangkan bumi dalam Wahyu 11 ayat 22. Nah, apa yang dilihat atau apa yang tertulis di dalam buku kitab Wahyu? Pertama, kaki dian emas dalam Wahyu 4 ayat 5. Kemudian mezbah emas, Wahyu 6 ayat 9, ayat 3, Wahyu 14 dan Wahyu 16. Kemudian ketiga, tabut perjanjian, Wahyu 11 ayat 19. Nah, dengan meneliti Mazmur 122, kita juga dapat menghargai tema-tema lain yang berkait rapat dengan message kitab Wahyu. Pujian ayat ke-4, penghakiman ayat ke-5, damai sejahtera ayat ke-6, kesejahteraan dan keselamatan ayat yang ke-7. Sahabat yang dikasihi, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu di Gunung Sion. Pertanyaan: bagaimana buku Mazmur menerangkan tentang Gunung Sion? Apa makna tempat dan peristiwa yang terjadi di sana menurut Mazmur? Apa kaitannya dengan Anda dan saya? Mazmur 15 ayat 1. Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di bukit suci-Mu? Gunung Sion merangkumi sebahagian daripada kota Yerusalem dan secara perluasan digunakan untuk menambahkan bukit tempat bait suci di mana yang asalnya dikenali sebagai Gunung Moria. Ia juga dipanggil Gunung yang Kudus, Mazmur 2 ayat 6, karena melambangkan takhta Allah, Yesaya 6 ayat 1.
Dalam tulisan-tulisan nubuatan, ia digunakan untuk merujuk kepada tempat di mana orang-orang yang ditebus akan berkumpul, seperti yang tertulis dalam Yesaya 37, Mazmur 74, dan Wahyu 14 ayat 1. Nah, dalam Mazmur 15 dan 24, ciri-ciri mereka yang layak berada di sana dijelaskan. Pertama, adalah orang yang hidup dengan tulus, melakukan keadilan dan tidak berdosa. Mazmur 15 ayat 2. Kedua, orang yang tidak memfitnah, tidak berbuat jahat kepada sesama, dan tidak mengizinkan kejahatan diucapkan. Mazmur 15 ayat 3. Ketiga, orang yang menghormati mereka yang takut akan Tuhan dan tidak mengingkari janji walaupun merugikan diri sendiri. Ayat yang keempat, Mazmur 15. Keempat, orang yang tidak tamakan uang dan tidak boleh disogok. Mazmur 15 ayat 5. Kelima, orang yang bersih tangannya dan suci hatinya, yang tidak sombong dan tidak menipu. Mazmur 24 ayat 4. Adalah jelas bahwa tidak seorang pun daripada kita dengan kekuatan sendiri dapat memenuhi semua syarat ini. Oleh itu, kita hanya dapat berada di sana melalui kasih karunia dan kuasa Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, hukum dalam hati kita. Pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan hukum? Apa kaitan hukum itu dan hati kita? Apa pelajaran nubuatan yang kita boleh pelajari? Mazmur 119 ayat 55 mengatakan, Aku ingat akan namamu pada waktu malam, ya Tuhan, dan aku mematuhi hukum-Mu. Gunung Sion juga sangat berkait rapat dengan nama Allah. Dalam zaman Alkitab, nama seseorang melambangkan watak atau sifat pribadinya. Kejadian 30 ayat 2. Oleh itu, nama Allah yang tertulis di dahi orang-orang yang ditebus bukan sekadar 4 huruf Ibrani yang membentuk namanya. Wahwe. Ya. Nama Allah adalah wataknya dan unik dan tidak dapat ditiru. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Namanya yaitu wataknya adalah kemuliaan dan kebaikannya. Keluaran 33 ayat 1 hingga 16. Nah, apabila pemazmur mengingati nama Allah atau merenungkan wataknya, dia diliputi kerinduan untuk memelihara hukum Tuhan atau mematuhi hukum Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 55. Nah, mengapa? Karena hukum Allah adalah salinan wataknya. Nama Allah akan tertulis di dahi mereka yang mengasihinya dan ingin mentaati hukumnya. Sahabat yang dikasihi, ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Mazmur 5. Pertanyaan, apa yang kita boleh pelajari dari buku Mazmur 5? Apakah pasal ini juga membahas tentang nubuatan? Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, Engkau bukanlah Allah yang suka akan kejahatan, denganmu orang zalim tidak dapat tinggal. Mazmur 5 menggambarkan perbezaan yang jelas antara mereka yang menerima Allah dan mereka yang menolaknya. Dan Mazmur ini menjangkakan perbezaan 2 kumpulan yang akan berhadapan pada akhir zaman, yaitu mereka yang menerima nama Allah atau nama binatang itu, seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 dan 14. Kita lihat perbezaannya. Mereka yang menerima nama binatang, pertama, mereka tidak akan tinggal bersama Allah. Mazmur 5 ayat 4. Kedua, mereka menyembah binatang. Wahyu 13. Ketiga, mereka adalah pendusta. Mazmur 5:9. Keempat, mereka akan dihukum. Mazmur 5 ayat 10. Dan kelima, mereka menghujat Allah. Wahyu 13 ayat 6. Berbeza dengan mereka yang menerima nama Allah. Mereka akan tinggal bersama Allah. Wahyu 14 ayat 1. Kedua, mereka menyembah Allah. Mazmur 5 ayat 7. Ketiga, mereka tidak berdusta. Wahyu 14 ayat 5. Keempat, mereka akan ditebus. Wahyu 14 ayat 4. Dan kelima, mereka mengistiharkan keselamatan dengan sukacita. Mazmur 5 ayat 11, Wahyu 14 ayat 6 hingga 7. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang keempat.
Seterusnya kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu ajar pelanggar cara Anda. Pertanyaan, bagaimana buku Mazmur ini menegur dan mengajar orang yang melanggar perintah Tuhan? Apa kaitan hal ini dengan nubuatan? Mazmur 51 ayat 13 mengatakan, "Maka aku akan mengajar orang yang ingkar tentang jalanmu, dan orang berdosa akan kembali taat kepadamu." Nah, kita tidak boleh menipu diri sendiri. Kita semua adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita tidak layak untuk memberitakan Injil keselamatan. Itulah perasaan yang dialami oleh Nabi Yesaya 6 ayat 5, dan Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 3 hingga 5. Namun, ada berita baik. Pengalaman kita boleh menjadi sama seperti kedua-dua nabi ini. Kedua-duanya diampuni daripada dosa mereka. Dan kedua-duanya mula memberitakan message Tuhan kepada dunia. Yesaya 6, Mazmur 51. Daripada 3 perkabaran yang disampaikan kepada dunia dalam generasi terakhir, 2 yang terakhir adalah panggilan untuk meninggalkan dosa. Wahyu 14 ayat 10. Oleh itu, adalah penting bahwa sebelum dosa ditunjukkan, penyelesaiannya mesti diberitakan terlebih dahulu melalui perkabaran yang pertama, yaitu Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 hingga 7. Dan saudara, di skrin Anda ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, nubuatan dalam Wahyu 18 akan segera digenapi. Semasa perkabaran malaikat yang ketiga disampaikan, malaikat lain akan turun dari surga dengan kuasa yang besar, dan bumi akan disinari dengan kemuliaannya. Roh Tuhan akan begitu berlimpah-limpah memberkati prasarana manusia yang dikuduskan sehingga lelaki, wanita, dan kanak-kanak akan membuka mulut mereka dalam pujian dan ucapan syukur, memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang Allah dan kemuliaannya yang tiada bandingannya, seperti air yang meliputi laut. Jadi, sahabat yang dikasihi, daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, nama Allah melambangkan wataknya yang kudus. Nama Allah bukan sekadar huruf, tetapi mencerminkan wataknya. Kudus, benar, dan penuh kasih. Mereka yang ditebus akan menerima nama ini dan di dahi mereka sebagai lambang kesetiaan dan penurutan kepada hukum Tuhan. Kedua, pengasingan 2 golongan pada akhir zaman. Kitab Wahyu dan Mazmur menunjukkan kontras antara 2 kumpulan manusia, yaitu mereka yang menyembah Allah dan memelihara hukumnya, serta mereka yang mengikuti binatang dan menerima tandanya. Golongan yang setia akan ditebus dan hidup bersama Allah. Ketiga, Injil kekal harus didahulukan sebelum penghakiman. Sebelum memanggil dunia untuk meninggalkan dosa, perkabaran pertama dari 3 perkabaran malaikat harus disampaikan, yaitu apa? Injil kekal. Ia menunjukkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang memberi kuasa dan pengampunan kepada semua orang berdosa. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena menolong kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami kekuatan kemampuan mengerti pelajaran dan kami boleh mengaplikasikan penerapannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.